Saudara-saudariku, ini ceramah pertama dari sekian ceramah yang saya pernah lalui. Beberapa tempat yang kami datangi, hanya ini ceramah yang sebelum saya sampaikan, saya sudah gemetaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبيك الأمين محمد المهاجي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, ini ceramah pertama dari sekian ceramah yang saya pernah lalui. Beberapa tempat yang kami datangi, hanya ini ceramah yang sebelum saya sampaikan, saya sudah gemetaran. Satu, karena dingin. Memang suhunya luar biasa. Yang kedua, karena Masya Allah, melihat wajah-wajah, sinar-sinar kemuliaan yang memang sudah tampak dari sejak kami muncul di bandara, disambut oleh teman-teman yang penuh semangat gembira menatap nilai-nilai keislaman hingga kita berkumpul di ruangan ini. Saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan pada saat ini kecuali bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap teman-teman yang ada di ruangan ini semoga digolongkan dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu perjalanan, baik dia laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, man, ismun mausulun yadullu 'ala al-'abiyah, menunjuk makna umum tanpa dibedakan. Dia menempuh perjalanan dengan tujuan hanya untuk belajar tuntunan agama. Maka apa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang ini, perhatikan baik-baik. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dengan derap langkah yang telah ia lalui, bensin yang ia keluarkan, tenaga yang ia siapkan, keringat yang ia keluarkan, semua itu akan dihitung kata Nabi SAW untuk meringankan langkahnya ke surga insyaallah. Saya berikan kabar gembira pada anda sekalian. Dari sekian hamba Allah yang hidup sampai dengan hari ini, yang bersiap-siap merayakan kehidupan dunianya dengan tahun barunya, yang mengejar musiknya, yang mengejar nontonnya, yang mengejar filmnya, yang mengejar pestanya, ternyata hanya Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipercepat langkahnya ke surga. Hanya Anda yang masuk kategori Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Saya dengar ada yang datang dari Busannya, ada yang dari Seoulnya, ada yang dari Jombunya. Demi Allah saya katakan, Anda termasuk dalam golongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan dorongan untuk dimudahkan langkahnya ke surga insyaallah.
Teman-teman sekalian, pertama saya ingin mengucapkan pesan dulu bahwa kita ini umat dakwah. Dimanapun kita berada, melekat pada diri kita pribadi dakwah untuk mengajak orang-orang pada nilai kebaikan. Dan prinsip ini kita mesti bangga karena orang tua kita jauh dulu, ulama-ulama kita yang kemudian berhimpun merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan selamat karena yang mewarisi nilai-nilai ini ketika saya hadir di Korea ini ternyata Masya Allah teman-teman yang ada di Korea. Apa nilai ini? Sebelum saya sampai di Korea, bayangan kawan-kawan kita di Indonesia digambarkan orang Indonesia itu ngejar Korea hanya untuk menikmati K-popnya, hanya ingin lihat artisnya, demikian seterusnya. Saya ingin sampaikan pada teman-teman di muka bumi, karena itu saya datang dengan teman-teman dari Akhyar TV untuk memberikan pesan mulai hari ini, mulai detik ini, bahwa ternyata saat saudara-saudari kita sebangsa setanah air di Indonesia mengejar musiknya, mengejar filmnya, ternyata teman-teman kita yang ada di Koreanya berlomba-lomba untuk meninggikan nilai Islamnya. Kita sampaikan pada dunia dan teman-teman kita di Nusantara, di sini ada orang-orang Indonesia yang berkumpul bersinergi telah berhasil menghadirkan 58 masjid dan musola. 4-nya sudah jadi kepemilikan, 54-nya sudah terregistrasi, dan 4 yang lainnya berproses insyaallah untuk menebarkan nilai Islam di bumi gingseng ini. Ini fitrah yang melekat dalam sekian banyak risalah dakwah bagi umat Islam dimanapun dia berada. Saya sampaikan pada anda teman-teman sekalian, dimanapun orang Islam dulu beraktivitas, mau dia pengusaha, mau dia pedagang, mau dia pemimpin, mau dia aktif dimanapun, sepanjang dia beraktivitas, dia membawa risalah dakwah Islamiyah di tempat dia berada. Dan saya berikan kabar gembira, dari sekian banyak orang yang ada pernah beraktivitas, teman-teman yang mewarisi nilai-nilai itu. Silakan anda cek, Muawiyah bin Abi Sufyan berekspedisi dari Mesir, kemudian ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, sampai berakhir di Syam, di Syria. Sampai hari ini Libya Muslim, Mesir Muslim, Tunis Muslim, Aljazair Muslim, Maroko Muslim, Syam Muslim, Lebanon, Palestina, Syria, Jordania Muslim. Silahkan anda cek, ada sebagian 615 Masehi sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia, rajanya Raja Najasyi. Begitu sampai ke Habasyah yang dikenal dulu, jejak sebagian sahabat tinggal di sana, se-Ethiopia masuk Islam. Sebagian sahabat ada yang ikut ekspedisi ke Cina, mampir di Baros, 414 km dari kota Medan, letaknya di Tapanuli Selatan. Hanya singgah sebentar, yang terjadi Nusantara Muslim, Indonesia Muslim, Filipina Selatan Muslim, Thailand Selatan Muslim, Malaysia Muslim, Rahim sukunya Rahimnya Muslim. Apa profesi mereka? Beragam. Ada yang pedagang, ada yang pengusaha, ada yang diplomat, ada yang macam-macam. Maka saya sangat bangga berada di sini. Dari sekian tempat yang saya kunjungi, Masya Allah, tadi saya dapatkan ada yang kerja di pabrik, ada yang berdagang, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa. Semua berkumpul bisa menghasilkan 58 masjid dan musola. Itu luar biasa. Takbir. Masya Allah. 3, saya tidak melihat beberapa tempat yang saya kunjungi, paguyubannya, ormasnya kompak luar biasa, kecuali yang saya lihat di Korea ini. Masya Allah. Saya dijemput landing, ada Muhammadiyahnya, ada Ansornya. Barusan sampai di sini diterima oleh ketua PCINU-nya. Ada paguyubannya. Saya sampaikan berita gembira bahwa anda yang mewarisi persaudaraan orang tua kita dulu, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Hadratus Syekh, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata setelah ditelusuri keduanya bersaudara, keduanya kalangan habaib, keturunan Nabi SAW, bahkan saling dukung dalam dakwahnya. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari
bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, bin Abdul Aziz, dikenal dengan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Fattah, anaknya Walid Raden Ainul Yakin, anaknya bin Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq inilah bertemu nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Sama-sama belajar di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat dengan Bahasin Asy'ari. Dikirim kemudian ke Mekah, berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Pindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Nyambung di Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Anak keduanya dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra, yang masjidnya ada di perbatasan Semarang mengarah ke Demak. Kubahnya warna emas, pelang-pelangnya warna hijau. Geser lurus sedikit ada ATM 3 di situ. CMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Lurus sebelah kanan di situ ada dharihnya. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Anak keturunan dari Syekh Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Syekh Ali Zainal Al-Kabir? Anak keturunan dari Syekh Ali Zainal Abidin. Siapa Syekh Ali Zainal Abidin? Anak keturunan dari Al-Husain. Siapa Al-Husain? Adiknya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Suaminya Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Abdi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Dua-duanya bersaudara, turun ke Korea Selatan, satu mendirikan PCINU, dua mendirikan PCIM Muhammadiyah, PCINU Nahdlatul Ulama. Mbahnya bersaudara, di sini bersaudara. Kalau dua-duanya bersaudara, paguyubannya bersinergi, kita tunjukkan pada dunia Indonesia bisa bangkit dengan persaudaraan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru mukaddimah. Kita belum mulai materi kita. Supaya agak hangat sedikit ya, karena di sini terasa dingin. Baik, apa tema kita hari ini? Baik, hijrah untuk menata masa depan. Baik, ini wajah-wajah yang belum punya masa depan. Harus ditata terlebih dahulu supaya bisa berhijrah. Ayo sebentar, kita coba turunkan dulu ketentuan dalam Al-Quran dan hadis Nabi supaya kita bisa berhijrah menata masa depan. Sebelum kita ke masa depan, kita ke masa lalu dulu untuk mengenal siapa kita, kenapa kita diturunkan ke bumi, dan masa depan apa yang harus kita capai. Setelah paham tentang ini, evaluasi diri kita sampai dengan hari ini, apakah sudah berada di jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Jangan-jangan masjidnya sudah bikin Shiratal Mustaqim, tapi kitanya masih bengkok. Karena itu kita akan lihat, kalau belum kita dapatkan jalannya, kita berhijrah untuk kembali kepada jalan yang dimaksudkan. Satu, teman-teman sekalian, saat manusia diciptakan, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 nama. Ingat baik-baik. Setelah 5 nama ini kemudian disematkan, maka dibukalah, diterangkan oleh Allah masa depan kita yang harus dipersiapkan. Bahkan turun ayat nanti meminta kita menyiapkan masa depan dan jangan bergeser dari rencana-rencana masa depan itu. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sampai hari ini, kalau ada orang ingin menata masa depan, dia mesti merenungkan dulu di masa lalu. Anda punya masalah apa dengan mata Anda? Punya masalah apa dengan lisan Anda? Punya masalah apa dengan tangan Anda? Punya masalah apa sampai ke kaki kita? Ini kalimat yang kedua disebut dengan al-ins namanya. Disebut dengan apa?
ins. Disebutkan berapa kali di Quran? 18 kali dalam Al-Quran. Satu, nafsu. Kedua, perbuatan kotor, turunan dari kata al-ins. Awas, karena kita akan buka kalimat dengan hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Apa penyebab kita sulit berhijrah? Kita turunkan dua perbedaan ini. Tiga, ada yang disebut dengan insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, itu artinya manusia dengan totalitas fungsinya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Secara singkat, kalau disebutkan kalimat insan, maka yang dimaksud fungsi ibadahnya. Fungsi ibadahnya. Quran, insan. Salat, insan. Bermuamalah dengan cara yang baik, insan. Jadi kalau disebutkan kalimat insan, bahkan disebutkan surahnya surah ke-76, insan, al-insan, itu artinya fungsi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, haji umrahnya. Maka sampai Anda usia sekarang, maaf teman-teman sekalian, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Adakah yang punya persoalan dengan salatnya? Adakah yang punya persoalan dengan bacaan Qurannya? Adakah yang punya persoalan dengan zakatnya? Ada yang punya persoalan dengan haji dan umrahnya? Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang ingin punya mobil boleh angkat tangan? BMW? Alhamdulillah. Siapa yang pengen punya emas 100 kilo angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang ingin punya pulau 10 pulau boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik, siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik, sekarang saya kasih dua pilihan. Yang tadi dunia, yang kedua akhirat. Pilih. Pertama, miskin dunia, kaya akhirat. Kedua, kaya dunia, miskin akhirat. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Pilihan pertama, siapa yang ingin miskin di dunia, kaya di akhirat, boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, jadi pulaunya saya tarik lagi, emasnya saya ambil lagi, mobilnya saya ambil lagi. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Siapa yang kedua, kaya dunia, miskin akhirat, boleh angkat tangan. Tidak ada yang ingin. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Anda untuk urusan dunia saja, jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Korea. Tuh. Saya mau tanya pada Anda, ayo jujur, awas hati-hati, ada nafsu. Begitu jujur, lawannya dusta. Lihat baik-baik. Anda ke Korea ini mau nyari surga, mau nyari dunia? Masya Allah. Siapa yang mau nyari surga, boleh angkat tangan. Tuh. Nanti saya kasih tahu kuncinya untuk hari ini. Nanti kunci ke surga di Korea, salah satunya surga spesial, bersanding dengan Nabi SAW. Surga Nabi itu diturunkan surahnya langsung surahnya sebelum beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW dijamin surganya sebelum beliau wafat. Turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu satu surga yang penuh dengan banyak kenikmatan, namanya Al-Kautsar. Masya Allah, nanti akan dibuka pintu Al-Kautsar langsung dari Korea. Saya nanti sebutkan kodenya 10-05-603 ya, 277982. Nah, itu nanti Anda akan temukan kunci untuk menuju surga melalui Masjid Al-Kautsar. Kalau memang Anda ke Korea mencari surga. Tapi tolong pikirkan oleh Anda, apakah saat akan berangkat ke Korea terbayang oleh Anda ingin mendapatkan surga? Atau yang terbayang pekerjaan? Yang terbayang mobilnya, yang terbayang motornya, otomotifnya, show yang ramenya, Masya Allah, busan yang penuh dengan estetikanya. Lihat artis Koreanya, K-popnya, macam-macamnya. Jujur pada saya katakan, saat berangkat ke Korea, yang terbayang dunianya atau akhiratnya? Dunia. Hei para pencari dunia, hanya untuk mendatangkan dunia saja Anda begitu luar biasa persiapannya. Beli tiketnya, kerja kerasnya, cari pesawat terbaiknya, luar biasa Anda siapkan. Dan hebatnya, ketika Anda meninggal, ditinggalkan semua itu. Bukankah saat seseorang wafat dikatakan telah meninggal dunia?
Silahkan cek. Mana tadi yang jin? Namanya siapa itu? Yusuf. Masya Allah. Luar biasa. Surah ke-12 surah Yusuf. Nabi Yusuf nabi paling ganteng semuka bumi. Quran surah ke-12 dari ayat 31 sampai 33-nya. Qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Perempuan-perempuan yang rupawan itu mengatakan, sosialita-sosialita di masa itu, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Gantengnya luar biasa. Orang pegang apel terpotong bagian, teriris bagian tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng-ganteng Nabi. Yusuf sekarang ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Manusia, orang dunia. Yusuf datang ke Korea, cari banyak bekal. Begitu wafat disebut telah meninggal dunia. Meninggal dunia, dunianya ditinggalkan. Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Beli tiketnya, kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya. Saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata, maaf, modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga bukan tiket pesawat Anda itu. Modal untuk ke surga bukan kerja habis-habisan yang pernah Anda kerjakan itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah itu. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Karena itu Anda disebut insan. Setiap kali Anda disebut insan dalam Al-Quran, hal at'alal insana hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Hei manusia, hei insan, sampai kapan lagi kamu akan gagal move on? Kamu tidak paham bahwa kamu itu dibangkitkan kelak akan menghadap kepada Allah tidak punya bekal. Bahaya. Jadi ketika menemukan insan dalam Al-Quran, kita disentuh oleh Allah. Kamu itu makhluk surga. Bapak kamu di surga, turun ke bumi jadi khalifah sebentar, akan pulang lagi. Bapak kita tinggalnya di surga. Quran surah kedua ayat 35. Ditunjuk jadi khalifah ke bumi. Quran surah kedua ayat 30. Diturunkan ke bumi sementara. Quran surah kedua ayat 36. Untuk balik lagi kepada Allah. Ketika pulang lagi membawa bekal urusan akhiratnya, disebutlah kita anaknya dengan nama insan. Jadi kalau sampai hari ini orientasi kita hanya untuk kerja, dunia, antum kaya dunia, miskin urusan akhirat. Dan saat pulang kita tidak bisa memilih. Antum bisa meninggal duluan, saya belakangan, bisa. Atau kita bisa tukar, saya belakangan, antum duluan. Betul, saya serius. Atau kita balik, saya duluan, setelah antum. Boleh. Awas, hati-hati. Ingat, kita ingin menata masa depan kita bukan hanya sampai dunia, tapi sampai akhirat. Kalau cuma menata masa depan nanti untuk urusan dunia, maaf, Anda terlambat dalam bersaing. Karena yang tidak beriman pun sudah menyiapkan dunianya. Kita harus menata masa depan sampai akhirat kita. Dari konsep inilah turun Quran surah ke-59 ayat ke-18, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan siapkan masa depanmu lighad. Ghad di situ tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maknanya nakirah. Kalau menunjuk pada waktu artinya waktu sampai berakhirnya. Waktu sampai akhir disebut oleh Quran dengan nama akhirah. Maka turun ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Di orang yang ingin menyiapkan masa depan, kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dia akan siapkan sampai dengan akhiratnya. Ini bukan cuma dunianya. Nanti saya turunkan konsep dalam Al-Quran. Dunianya sukses, alam kuburnya sukses, hisabnya sukses, sampai dengan akhiratnya sukses. Dan banyak ayatnya dalam Al-Quran, insya Allah kita turunkan. Ini baru mukaddimah.
4. Kita sampai jam berapa? Oh, sampai Isya Ustaz. Baik, saya sampai jam 3, antum sampai Isya, silakan ya. Baik, pelan-pelan, kita belum bahas judulnya ini, kita baru turunkan masalah-masalahnya ya. Masa depannya belum kita bahas. 4. Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan An-Nas, itu artinya manusia yang punya sifat sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Hati-hati, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Fokus baik-baik. Kenapa manusia disebut dengan An-Nas? Hei teman-teman yang ingin menata masa depan nanti, Quran turunkan informasi pada kita bahwa saat Anda ingin menata masa depan, Anda tidak akan bisa hidup sendirian. Hati-hati, Anda harus bergabung orang lain, bersinergi dengan yang lain untuk menata masa depan Anda. Nanti kita akan turunkan rumus-rumus dalam Al-Quran. Ada orang yang menata masa depan akhiratnya, dia ajak teman yang lainnya. Ada orang menginginkan surganya dari awal, dia ajak keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surganya. Dan hebatnya, dengan bersinergi itu, ada nanti umat yang dimasukkan ke dalam surga, satu keluarga besar, seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Persoalan terbesarnya, mohon maaf, ada orang-orang yang ingin menata masa depan kebaikannya di akhirat sampai dengan turun ke dunianya, tapi tidak mampu mengajak yang lainnya. Ini yang jadi masalah. Turunkan. Cenderung individual. 5, terakhir, supaya kita masuk ke dalam judul pokoknya. 1, bashar. 2, ins. 3, insan. 4, nas. 5, disebut dengan Bani Adam. Ini yang paling penting, awas hati-hati. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda, paling banyak surah Al-A'raf. Inilah pelajaran dari Al-Quran yang terpenting dari 5 nama ini, karena dari sini diturunkan oleh Allah hal-hal yang menghambat masa depan kita, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh Quran surah ke-7 ayat 26 sampai 31. Kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya anak cucu keturunan Adam yang berasal dari sumber yang sama. Jadi setiap ada manusia tinggal di bumi, kata Al-Quran, semuanya akan kembali pada kakek dan nenek moyang yang sama, Adam alaihissalam. Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali, ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan setiap kalian manusia dari jiwa yang satu, Adam. Asal kita dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, pasangannya Hawa. Di Adam kemudian dipasangkan dengan Hawa, lahir kita. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ muncul laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau kita ditanya keturunan siapa? Adam. Adam pasangannya siapa? Hawa laki-laki atau perempuan? Adam laki-laki atau perempuan? Jadi pasangan laki-laki siapa? Pasangan perempuan siapa? Baik, jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ada yang mengaku manusia, anak cucunya Adam, kalau dia laki-laki pasti pasangannya perempuan. Kalau ada anak cucunya Adam dan Hawa, dia perempuan, pasangannya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ketemu laki-laki lagi, dia anak cucu Adam atau bukan? Bukan. Jadi kalau ada perempuan ketemu perempuan lagi, keturunan Hawa bukan? Bukan, karena dia keluar dari fitrah kehidupan. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Hawa diciptakan pasangan dengan Adam, keduanya kemudian bersatu, lahir kita, disebut dengan Bani Adam. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat Anda ingin menata masa depan untuk hijrah, Allah turunkan kisah yang sampai kepada Nabi Adam. Ya Bani Adam. Quran surah 7 dari ayat 26 sampai dengan 31. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai kamu diisengi oleh setan, terjebak oleh tipuan setan, sebagaimana setan telah menipu bapak nenek moyangmu Adam alaihissalam dan mengeluarkan dia dari kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Tadi kita tinggalnya di mana? Kita makhluk apa?
Siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Lihat baik-baik. Surga gambaran kenikmatan, surga gambaran kesuksesan. Bapak kita pernah nikmat, kakek kita pernah sukses, dia pernah tinggal di surga. Ada musuh kata Allah yang mempelesetkan dia dari surga. Siapa musuh itu? La yaftinannakumu syaitanu, setan. Ini puncak terbesarnya. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan. Dan ketika Adam diturunkan ke bumi, menariknya turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita, la yaftinannakumu syaitan. Hei anak cucu Adam, jangan sampai kamu ditipu lagi oleh setan, dikerjai oleh setan, sebagaimana setan pernah menjerumuskan bapak kakek moyangmu dari kenikmatan dan kesuksesan dalam kehidupan itu. Teman-teman sekalian, dari sini ayo kita lihat baik-baik. Pertama, kita harus sadar bahwa kita punya musuh namanya setan. Kedua, kita punya potensi keburukan namanya nafsu. Ketiga, kita punya potensi untuk berpaling dari ketaatan dari ibadah. Bisa meninggalkan sholat, bisa mengerjakan yang haram, bisa mengerjakan yang buruk-buruk. Faktor semuanya ini disebutkan dengan 5 istilah dalam Al-Quran. Sekarang persoalannya, sebelum kita menata masa depan yang lebih baik, kita akui dulu secara baik-baik. Tahan sebentar, kita merenung sebentar. Saya tanya kepada Anda, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah berbuat dosa? Pernah berbuat maksiat? Pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah salah? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah ada yang terlambat mengerjakan sholat? Pernah ada yang tidak baca Quran dalam sehari? Sering. Pernah. Masya Allah. Maaf teman-teman sekalian. Maaf. Fokus baik-baik. Pernah ada yang mengikuti keinginan setan? Pernah. Sering. Karena itu kita ingin sampaikan, kalau Anda pernah berbuat yang seperti itu, artinya Anda benar-benar manusia. Anda normal sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda disebut dengan 5 nama tapi dalam Al-Quran, dan sifat-sifat itu melekat pada diri Anda. Tapi ketika Anda ingin disebut sebagai manusia yang baik, ada tawaran dari Al-Quran. Ada perbedaan antara manusia dengan setan. Kalau setan dia pernah berbuat salah, dia tidak ingin kembali kepada kebenaran. Manusia beda, pernah berbuat salah, dia kembali kepada jalan kebenaran. Teman-teman sekalian, saat Anda ingin kembali dari yang salah tadi kepada yang baik untuk mendapatkan masa depan yang baik, maka itulah yang disebut dengan hijrah dalam Al-Quran. Maka kita berkumpul hari ini, di siang ini, saat orang merayakan pesta tahun baru, menyalakan kembang api, Masya Allah, Anda berkumpul di sini untuk berhijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, takbir. Sekarang, maaf, kenapa saya buka dengan 5 nama ini? Saya bisa langsung terangkan tentang hijrah dan membuka masa depan. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa kebanyakan orang sukses di masa depannya, sampai namanya dikenal sekarang, ternyata dia bukan makhluk suci. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh, kenal lagi, Masya Allah, luar biasa. Di sini komplit lah Pak, di Korea itu luar biasa. Yang iblis kenal, jin kenal, Firaun kenal, Umar kenal, luar biasa di sini. Umar itu sehari dulu paling minimal mabuk 5 kali, Pak. Umar itu ahli mabuk sebelum masuk Islam. Mabuknya 5 kali dalam sehari. Jadi kalau Anda ke Korea kemudian mabuk, maaf, Anda terlambat. Telat Anda, telat. Karena Anda, maaf, sudah keduluan oleh Umar. Dan mabuknya Anda nggak bisa saingan sama Umar. Umar mabuk sehari 5 kali. Anda mabuk paling berapa kali? Kalau pernah mabuk, Tapi yang paling hebat, Umar tahu bahwa dirinya itu manusia. Umar tahu karena pengaruh lingkungan dia bisa salah. Tapi Umar tahu dia bisa menata masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Umar hijrah. Pemabuk ini hijrah. Orang yang paling keras terhadap Nabi, hijrah. Orang yang mengaku musuh Nabi, hijrah. Orang yang pernah mau bunuh Nabi, hijrah. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Nabi SAW, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata Allah tutup semua kisah-kisah buruknya. Yang tadinya mabuk 5 kali dalam sehari, ayat larangan turun ayat larangan mabuk karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa tidak diturunkan ayat untuk melarang yang mabuk? Karena mabuk berdampak buruk pada kesehatan. Turun Quran surah kedua ayat 219. Ya Rasulullah, kenapa masih ada orang mabuk? Mabuk dikhawatirkan mengganggu pada kehidupan, menghadirkan permusuhan. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai dengan 91-nya. Ya Rasulullah, begitu ditanyakan turun ayat. Tahukah Anda apa yang terjadi?
Umar tiba-tiba masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang terbaik. Hidupnya bersama Nabi, dikuburnya bersama Nabi, di akhiratnya bersama Nabi, dijamin masuk surga di lisan Nabi tanpa hisab. Umar pernah jadi khalifah yang kedua. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi SAW. Umar dikenal dengan manusia paling cerdas setelah masuk Islam. Mabuk ditinggalkan, masuk Islam, kecerdasan terbuka. Sampai ada seorang bernama Toha Hussein, orang liberal berasal dari Mesir, mengarang kitab mengakui kecerdasan Umar. Namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Umar yang menemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tuntunan syariat bagaimana caranya mushaf, Al-Qur'an jadikan mushaf, diusulkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang menjadikan tarawih bersatu di masjid, bilangannya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 40. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang membentangkan kekuasaan Islam sampai menyebar lepas keluar dari Jazirah Arab. Umar bin Khattab asalnya mabuk, asal penuh kelah kesah, asalnya keras, bahkan preman Arab dikenal salah satunya Umar. Preman Arab. Allahu Akbar. Preman Arab. Preman di Korea nggak ada apa-apanya. Preman Indonesia nggak ada apa-apanya. Lihat Umar. Kalau Umar gatal tangannya, dia akan naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung tinggi samping Ka'bah, sekarang jadi istana, simbol kekuasaan. Dia naik ke Jabal Qubais, dia katakan, "Hei, yang berani dengan saya, kita ketemuan di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama." Umar gatal ya, pukul orang. Antum gatal pukul nyamuk, dia gatal pukul orang. Umar. Tapi hebat ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, hijrah beliau ini, dia terbuka lembaran hidupnya, tiba-tiba jadi membentuk semua kemuliaan tadi. Ini saya sampaikan pada anda, hei, antum yang pernah mabuk, antum ketinggalan zaman. Kalau antum mabuk, antum bukan makhluk masa depan, antum makhluk jahiliyah, makhluk masa lalu. Karena makhluk masa depan, dia menata hidupnya, tinggalkan mabuknya. Antum kalau masih jadi preman sampai hari ini, antum ketinggalan. Karena yang lebih hebat daripada antum sudah pada tobat. Umar tobat, masuk surga. Masya Allah, lihat baik-baik. Hei antum yang senang berselisih dengan orang lain, lisannya mencela, tangannya mukul, antum telat. Sudah ada dulu yang ahli pukul. Hei yang tukang pukul, sudah ada yang keduluan. Hei teman-teman yang rajin mencela, sudah keduluan orang jahiliyah. Yang hebatnya luar biasa, hijrah mereka dibuka kesempatan emasnya. Pertanyaan saya, mohon maaf, saya ingin tunjukkan kepada anda, siapa di antara anda yang ahli mabuk? Siapa di antara anda yang pernah sering pukulin orang? Kalau Umar yang sering pukulin orang, Umar ahli mabuk, masuk Islam, bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa anda yang tidak pernah mabuk? Ada yang tidak pernah pukulin orang, anda yang tidak pernah berbuat maksiat lebih daripada yang dulu, masa nggak bisa masuk surga? Kalau sampai ke Korea anda menginisiasi masjid, menginisiasi musola, menginisiasi pengajian, belum mampu mengantarkan anda ke surga, sama asalnya. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama asalnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis ke-18. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini Pak, asalnya preman. Kabupaten Ghifar itu dikenal dengan kabupaten perompak. Di setiap lewat situ mesti siap-siap dengan bayaran. Pungli. Tidak bayar, habis semua barang dagangan. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu mendengar ada Nabi, dia tata masa depannya. Dia rubah cara hidupnya. Dia ambil petunjuknya, dia datang ke Mekah. Singkatnya masuk Islam dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sebelum saya umumkan keislaman saya di hadapan masyarakat Mekah." Kata Nabi, jangan dilakukan bima makna, jangan dilakukan karena khawatir saat itu masih luar biasa tegang. Diumumkan keislamannya bisa dipukuli sampai meninggal pada saat itu. Apa kata Jundub bin Junadah? Perhatikan baik-baik. Saya kasar pada orang saja berani, masa pada yang baik tidak berani? Saya menantang orang aja berani, masa bersyahadat tidak berani? Hei lihat, antum maksiat berani, masa taat tidak berani? Antum mengerjakan maksiat bisa sabar, kenapa antum saat taat tidak sabar? Konsep itu harusnya dibalik. Sabar itu pada kebaikan, sabar itu pada kemuliaan, sabar itu pada ketaatan. Sekarang orang pada aneh, sabar pada maksiat. Jadi kalau orang maksiat aja bisa sabar, kenapa antum taat tidak bisa sabar? Ada pencuri 3 orang, 1 bosnya, kedua masih muridnya, yang 1 orang baru. Nyuri motor agak kesulitan dia. Begitu nggak selesai dia bilang sama bosnya, "Bos, nggak bisa, susah nih." "Sabar, terusin aja, sabar." Anda bayangkan pencuri bisa sabar, masa Anda sholat nggak bisa sabar?
Anda tahajud gak bisa sabar? Anda sedekah gak bisa sabar? Jundub bin Junadah menyampaikan keislamannya, datang ke Ka'bah. Dia katakan, hei ahli Makkah, ya ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Datang orang Makkah, dipukul dia sampai sekarang. Kelihatan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kata Hamzah, perhatikan baik-baik. Ya wailakum, hei, celaka kalian. Jangan pukuli orang ini. Karena orang ini dari penduduk Ghifar. Kalau kalian nanti berniaga sampai ke Ghifar, habislah kalian semua. Dilepaskan Jundub bin Junadah kembali pada Nabi. Apa kata Nabi? Pulang kamu ke Ghifar, satu saat akan berjumpa dengan saya. Saya mau sampaikan kepada Anda berita baik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, tiba-tiba di Madinah terjadi suara bising luar biasa. Dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu orang membawa satu masyarakat penuh berasal dari Ghifar atas fadilah Abu Dzar Al-Ghifari, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekampung se-Ghifar masuk Islam. Amin. Mantan preman, kasar luar biasa, perompak, perampok, lukai orang, tiba-tiba bisa mengislamkan orang sekampung. Luar biasa. Jadi kalau antum pernah berbuat salah, antum manusia, tapi Anda punya pintu untuk berubah. Anda pernah berbuat maksiat, Anda manusia, tapi Anda punya pilihan untuk taat. Sudah banyak contoh di hadapan kita. Anda mau seperti Umar, silahkan. Anda mau seperti Abu Dzar, silahkan. Anda mau seperti Abu Hurairah, silahkan. Nah, sekarang Alhamdulillah, dari sekian banyak orang berkumpul, kita sudah hadir di sini. Saya ingin sepakat dulu sebelum kita berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata kesepakat ini saya teruskan ceramah saya. Kalau tidak sepakat, saya selesai dan saya langsung pulang ke Indonesia. Belum saya tawarkan, bagaimana bisa sepakat? Baik. Sepakat berubah insya Allah? Baik, sepakat hijrah insya Allah? Baik, siapa yang mau hijrah angkat tangan? Baik, takbir. Siap berhijrah? Siap pancarkan cahaya Islam di Korea? Siap inspirasi Islam dari Korea? Siap tampilkan kemuliaan Islam dari Korea? Takbir. Teman-teman sekalian, terakhir, ini yang paling dahsyat. Bunuh 100 orang. Tiap hari mabuk. Kejahatan tak terlukiskan. Bahkan kejahatannya disebut dengan israf. Israf itu lebih. Kalau orang sudah kerjakan dia belum, dia nggak nikmat. Jadi kalau yang lain mencuri saja, bohong saja, nodong saja, kalau yang ini semua diborong. Bahkan kalau orang lain mengerjakan keburukan, dia belum kerjakan, rasanya gatel. Dia sudah mengerjakan ini, kamu belum. Wah, masa sih? Besok saya kerjakan. Besok dia kerjakan. Israf. Fokus. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang hidayah. Singkatnya, ditunjukkan oleh seorang kiai pada saat itu, seorang syekh, pergi kamu ke tempat sana belajar. Di sana akan dibimbing untuk jadi orang baik. Disinilah awal mula pembahasan kita akan dibangun. Tiba-tiba syekh ini mengarahkan ke majlis ilmu. Orang ini bertanya ingin hijrah, diarahkan ke majlis ilmu. Yang hebat, ketika berangkat ke majlis ilmu, di pertengahan jalan meninggal dia. Begitu meninggal, turun isyarat dakhalal jannah, masuk surga dia. Pernah bunuh 100 orang, kejahatan tak terlukiskan, datang ke majlis ilmu, belum sampai di majlisnya, tengah jalan meninggal, masuk surga dia. Ternyata di jalan dia bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima oleh Allah. Begitu diterima, turun ampunan Allah. Begitu turun ampunan, setiap kakinya dihitung sebagai langkah kebaikan, masuk surga. Turun ayat Quran surah keempat ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Dan disinilah bahasan hijrah kita akan dimulai. Ini tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Kita bahas ini sebentar. Dari sini kita selesaikan. Setelah selesai kita jeda. Kalau ingin tanya jawab, saya berikan kesempatannya sampai waktu asar tiba insya Allah. Sepakat sampai sini? Baik. Ayo buka Quran surah keempat ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Saya bahas kurang lebih dalam 10 menit. Kita jeda dulu. Nanti kita bisa berikan kesempatan yang ingin jadi ahli surga. Ya. Ini boleh saya hapus? Alhamdulillah. Pertama kali ke Korea, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Papan tulis kedinginan sampai kecil begini. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan baik-baik. Orang tadi sudah bunuh berapa orang? 100. Mabuk tidak? Mencuri tidak? Merampok tidak? Bunuh tidak? Baik, siapa di antara anda yang sudah pernah bunuh 100 orang? Baik, mabuknya seperti orang tadi? Mencuri seperti orang tadi?
Kalau orang tadi bisa ke surga, kenapa Anda tidak? Siapa yang tidak pernah punya salah? Baik, sekarang perhatikan tawaran dari Al-Quran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapapun yang memutuskan untuk berhijrah kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan jaminan pertama, bukan akhirat. Jaminan pertama, yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang mau hijrah mengikuti ketentuan Allah, saya jamin, kata Allah, perhatikan baik-baik, saya jamin selama dia hidup di bumi, saya berikan 2 anugerah seketika. Anda kalau mau berhijrah kepada Allah, niat Anda kuatkan, kemudian ikhtiar Anda lakukan, maka kata Quran, saya akan berikan 2 kemuliaan, kata Allah. 1, saya mulai dari kata sa'ah dulu. Sa'ah, kelapangan, ketenangan, kedamaian. Anda hijrah mendekat kepada Allah, kata Allah, saya berikan ketenangan dalam jiwa Anda. 1, Allah anugerahkan ketenangan. Sa'ah, lapang. Awas, hati-hati, karena tenang itu penting. Anda punya banyak harta tapi tidak tenang, itu pun tidak nyaman hidupnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masya Allah, maksa. Selalu pilihan ketiga, ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang perhatikan, lihat baik-baik. Antum diminta berhijrah kepada Allah, Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Bagaimana cara berhijrah pertama kali untuk mendapatkan ketenangan ini? Perhatikan, lihat rumusnya dalam Al-Quran. Maka mulai dekati Allah dengan zikir. Mulai dekati Allah dengan apa? Zikir. Karena itu ketika kalimat zikir disebutkan di Quran, maka bersanding dengan ketenangan. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, ketika engkau berusaha berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam jiwa Anda. Jikalau sekarang, maaf ya, Anda kerja luar biasa ketat, luar biasa berat, Anda kaya dapatkan luar biasa, tapi tidak menghasilkan ketenangan dalam kehidupan Anda. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, hidup gelisah. Barangkali Anda bukan kurang kaya, bukan kurang harta, Anda kurang zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin zikir, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik, ketika disebut kalimat zikir di Quran, semua jenis kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Saya ambil contoh. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Saya berhenti dulu di sini. Ini zikir paling agung. Awas, hati-hati. Zikir paling besar itu bukan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah 4 ayat 103. Zikir itu bukan sekedar doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Zikir itu bukan sekedar mengingat Allah. Quran surah ke-2 ayat 152. Tapi zikir paling hebat itu adalah Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat wa aqimis salata li dzikri. Hei, saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika Anda tunaikan salat, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik. Anda tunaikan salat dengan benar, Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa Anda. Ketika Anda tenang, maka sifat-sifat buruk akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zikir salat Anda kerjakan, ketenangan diberikan dalam jiwa. Kata Allah, lihat baik-baik, keburukan saya hapuskan dalam dirinya. Hei, Anda yang pernah berbuat salah dengan matanya, fahsya. Inna salata tanha anil fahsya. Fahsya dibuang. Hei, Anda yang pernah berbuat mungkar dengan tangannya, dengan kakinya, tunaikan salat. Salat dikerjakan, mungkar hilang. Karena itu saya sarankan kepada Anda, masjidnya sudah banyak, musola sudah banyak, ayo semarakan di hadapan kita semua, tunaikan salat. Tapi saya buka rahasia dalam Al-Quran. Lihat baik-baik, ini saya berikan hari ini saja di hadapan Anda semua, ini rahasia penting. Dalam Quran, kalau hijrah Anda ingin disebut berhasil oleh Al-Quran, dimulai dengan salat, zikir kepada Allah, maka Anda harus paham 3 hal dalam salat. 1, Quran surah ke-4 ayat 103.
Rumus yang kedua, Quran surah kedua ayat 238. Rumus yang ketiga, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan ayat ke-80. Pegang ini kuat-kuat. Ini rahasia langsung dari Al-Quran, diterjemahkan oleh Nabi SAW pada sahabat, dan setiap sahabat yang mengerjakan ini semua, hebatnya mereka semua sukses dunia akhiratnya. Kalau kaya, kaya sekali. Kalau punya kedudukan tinggi luar biasa, dan hebatnya mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi. Nanti saya tunjukkan pada Anda satu kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi tentang orang-orang yang mempraktekkan 3 hal ini. Salat. 1. Quran surah 4 ayat 103. Langsung ke ujungnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa singkatnya, orang-orang beriman itu pasti mengetahui waktu-waktu salat. Jadi kalau Anda ingin berhijrah mendekat kepada Allah, dimulai dengan salat, maka kata Al-Quran Anda harus hafal dulu waktu-waktu salat. Bagaimana Anda bisa salat kalau tidak tahu waktu salat? Ayo angkat tangan, Isya jam berapa? 6.45, jam 7, 7 lewat 1, 7 lewat 2, jam 8, Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di Gengzo tentang waktu sholat Isya. Maghrib jam berapa? 3 wilayah. Asar jam berapa? Lihat baik-baik, siap berhijrah? Siap menunaikan sholat? Mulai hari ini, saya sarankan pada Anda, daripada update status yang tidak penting, sebarkan di wilayah kita tentang waktu-waktu sholat itu. Waktu sholat wilayah Korea Selatan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Genzu sampaikan, Seoul sampaikan, kemudian yang lain sampaikan. Begitu Anda tuliskan, ada orang sholat melihat status Anda dapat pahala bagian dari sholatnya. Dia sholat, Anda dapat pahala. Anda sholat, dapat pahala Anda. Luar biasa. Tapi yang hebat, jangan cuma sampai bikin status Anda nggak sholat. Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Hafizu ala salawat. Hei yang orang yang telah tahu waktu salat, yang paham waktu salat, yang sudah bikin status tentang salat, hafizu ala salawat. Jangan cuma dijaga waktunya, tunaikan salatnya. Bentuknya jamaah. Jamaah itu artinya bukan sendirian. Tunaikan berjamaah. Tunaikan di tempat orang banyak, sehingga ketika semua orang banyak ada motivasi bagi Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Terakhir, 3. Saya hentikan dulu sampai sini. Nanti saya ceritakan tentang satu kisah yang sangat dahsyat setelah jeda sejenak. Fokus baik-baik. Ini yang paling penting. Waktunya sudah tahu. Sholatnya akan ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Quran surah 17 ayat 78 sampai dengan 80-nya. Lihat baik-baik. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tambahkan ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lah. Rumus cepatnya. Lihat baik-baik. Rumus cepatnya. Anda ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, ingin berhijrah, kata Quran, mulai dengan salat jangan cukupkan pada yang fardu. Ayat 78 itu yang fardu, 79 menambah ibadah sunnahnya. Dirumus dalam Al-Quran, kalau Anda ingin berhijrah, jangan cukupkan pada yang fardu. Kalau cuma yang fardu, itu orang standar. Anak 5 tahun latihan sholat fardu 5 waktu. Anda 50 tahun, masa 5 waktu juga? Ada anak 6 tahun, itu 5 waktu. 7 tahun, 5 waktu. 8 tahun, 5 waktu. Anda 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau sudah 40 tahun, masih 5 waktu juga, butuh berapa tahun lagi meningkatkan kualitas sholat Anda? Kalau ingin kualitas sholat Anda meningkat, ketenangan datang, kata Quran rumusnya, tunaikan tambahan dari fardu namanya sunnah. Minimal bangun malam, tunaikan tahajud. Begitu Anda tunaikan, lihat jaminan Quran ini. Perhatikan baik-baik. Saya berikan rahasia pertama. 1, nanti akan terjadi perubahan dalam diri Anda. Yang tadinya ketinggalan sholat fardu, tenang-tenang saja. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, Anda mulai gelisah. Kalau tidak percaya silahkan. Sah. Ada kelapangan dalam jiwa Anda. Anda kalau malam ini membiasakan tahajud, besok tahajud, sebulan tidak berhenti tahajud, demi Allah saya katakan, begitu masuk bulan yang terakhir, coba Anda bangun terlambat sebelum subuh. 5 menit sebelum subuh Anda bangun, Anda akan mengatakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuhnya belum muncul. Akan tertukar keadaan. Dulu ketinggalan sholat fardu tenang, sekarang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah Anda. Itu ketenangan yang bisa Anda rasakan. Itu yang disebut dengan halawatul iman.
Kalau Anda konsisten mengerjakan sholat dengan baik, tambah dengan sunnahnya, maka apa yang terjadi? Orang yang konsisten menunaikan sholat sunnah plus dengan tambahan tahajudnya, muraghaman katsiran. Kembali ke surat An-Nisa. Kami limpahkan kemuliaan hidup yang luas. Rizki Anda meningkat, Anda dijaga oleh Allah, kalian Anda ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 80. Saya cepat, saya berhenti di sini. Lihat baik-baik. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. 1. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mau berhijrah menunaikan ibadah salat tambah dengan tahajudnya. 1. Allah akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Rahasia tahajud yang pertama. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau dia beraktivitas akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 3. Kalau dia mengalami kesulitan, maka akan dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dia diganggu dalam pekerjaannya, ada yang iseng menjailinya, maka Allah yang turun langsung untuk membantu dan menolongnya. 4 kemuliaan. Maka saya sampaikan kepada Anda, musolanya sudah ada, masjidnya sudah ada. Kalau Anda ingin mulai berhijrah, mari perbaiki dengan meningkatkan sholat kita. Tambah sunnahnya, tambah rawatibnya. Demi Allah saya katakan, kalau itu sudah Anda kerjakan, lihat kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris ketiganya. Di situ beliau sampaikan, ada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Utsman orang paling kaya semuka bumi sampai sekarang. Asetnya masih ada di kota Nabi, Madinah kota Nabi. Abdurrahman bin Auf tadinya orang paling fakir di kota Mekah. Kemudian dia hijrah ke Madinah, diajarkan oleh Nabi rahasia sholat. Begitu hijrah, cuma 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun paling kaya di kota Madinah. Sampai kemudian dia kaya, maaf, kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang paling hebat, kata Imam An-Nawawi, apa rahasia mereka? Mereka tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekaya-kayanya Utsman tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau tahajud, kata Imam An-Nawawi, sampai khatam Al-Quran dalam tahajud. Maka saya ingin ajak Anda semua, mari teman-teman sekalian, yang ingin berhijrah, menatap masa depan, perbaiki dulu ibadah Anda. Dekati Allah dengan baik, karena Allah yang punya masa depan, Allah yang punya rizki, Allah yang punya kemuliaan. Anda dekati Allah, maka diberikan semua apa yang Anda harapkan dalam kehidupan Anda itu. Takbir. Siap berhijrah insyaAllah? Baik. Saya berhenti jeda sebentar dulu. Ya, kemudian kita respon dulu, kita praktekkan dulu kesiapan kita dan ikhtiar kita. Siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Siapa yang ingin bersama Nabi di surganya? Nabi punya surga Al-Kautsar. Ingin masuk Al-Kautsar? Baik, siapa yang ingin masuk surga Al-Kautsar? Baik, alhamdulillah. Di Korea saya temukan ada masjid namanya Al-Kautsar. Di Al-Kautsar itu ada peluang-peluang untuk bisa meniti surga kita. Di antaranya ada teman-teman yang berinisiatif tidak ingin menghidupkan masjid itu sendirian, tapi ingin menyentuh semua orang bisa masuk surga bersama-sama. Ada sebagian yang siap mewujudkan masjid itu jadi masjid Al-Kautsar yang mandiri, yang punya nilai ibadah, yang dimakmurkan. Tapi mereka tidak ingin sendirian. Ada panitia-panitia yang ingin mengajak teman-teman untuk bisa ke surga Al-Kautsar bersama-sama. Mereka sekarang ingin mengetes kita semua, dan saya akan jadi orang pertama insya Allah yang membuka dompet saya dan memasukkan seluruh uang yang ada di dalamnya dalam bentuk dolar untuk masjid Al-Kautsar kita insya Allah. Saya ingin mengajak dan jadi bagian dari Anda semuanya, mencontohkan yang pertama kali akan dibuka kesempatan masuk surga Al-Kautsar dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat masjid Al-Kautsar. Kalau tidak salah, nomor kuncinya 10, kemudian 05, 603, 27, 97, kemudian 82. Ya, saya tidak ingin masuk ke situ karena saya tidak punya bagian ke situ. Saya ingin Anda datangkan kotak kepada saya contohkan praktik pertama memasuki Al-Kautsar lewat Masjid Al-Kautsar insyaallah. Jeda sejenak teman-teman sekalian, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Ada sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit ke depan. Anda boleh bertanya apa saja. Jeda di situ kita beri kesempatan pada teman-teman Al-Kautsar untuk Korea insyaallah memberikan yang terbaik dan mengantarkan kita ke surga. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.